Halo Pet Parents, kembali lagi di segmen Tanya Dok dengan Dok Salsa dari YPLI. Pada hari ini kita akan membahas mengenai FIP atau Feline Infectious Peritonitis. FIP atau Feline Infectious Peritonitis merupakan penyakit viral yang disebabkan oleh mutasi dari feline coronavirus. FIP sendiri menyerang sel darah putih dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan bisa menyerang berbagai organ di dalam tubuh. Manifestasi dari gejala klinis FIP sendiri tergantung dari interaksi antara respon imun tubuh kucing dan juga virusnya. Pada tahapan infeksi awal FIP, biasanya kucing menunjukkan tanda-tanda seperti lemas atau penurunan nafsu makan atau demam. Itu pun memang tidak spesifik gejalanya. Kemudian setelah beberapa waktu inkubasi, bisa dalam hari atau bulan atau tahunan, biasanya kucing baru akan menunjukkan gejala klinis yang lebih spesifik tergantung dari jenis FIP yang dikena. Untuk jenis FIP sendiri itu ada dua, wet atau FIP basah dan juga FIP dry atau FIP kering. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kucing terkena kombinasi dari kedua jenis FIP tersebut. Oke, jadi memang FIP itu kan dibagi menjadi dua, wet FIP atau FIP basah dan dry FIP atau FIP kering. Untuk FIP basah sendiri atau wet FIP itu ditandai dengan akumulasi cairan di rongga perut atau di rongga dada. Umumnya kalau di rongga perut terlihat bahwa kucingnya itu menggembung bagian perutnya secara abnormal. Jadi tidak proporsional dengan keadaan tubuhnya. Atau kalau misalnya akumulasi cairan di rongga dada itu dia mengalami sulit bernafas. Nah, ini disebabkan karena memang virus FIP ini menyerang pembuluh darah sehingga cairan-cairan yang ada di pembuluh darah itu keluar dan berkumpul di rongga perut atau di rongga dada. Nah, kemudian untuk dari FIP sendiri itu tergantung dari organ apa yang diserang oleh virusnya. Untuk FIP sendiri bisa menyerang satu organ atau menyerang beberapa organ secara sekaligus. Beberapa organ yang memang sering diserang oleh virus FIP itu bisa seperti mata, hati, paru-paru, otak, dan lain-lain. Dan untuk gejala klinis dari FIP yang dry itu memang tidak sespesifik pada wet FIP karena memang tergantung dari organ yang diserang. Salah satu gejala klinis yang paling teramati pada dry FIP itu apabila menyerang neurologis atau FIP neurologis itu adalah kucingnya itu sempoyongan. Kalau untuk FIP sendiri, dia itu tidak menular secara langsung karena memang untuk FIP itu terjangkit karena adanya mutasi dari virus coronavirus pada kucing. Jadi untuk penyebarannya dan pengontrol dan pencegahan dari FIP itu sendiri itu dapat dicegah dari penyebaran feline coronavirus. Kalau untuk FIP tidak bisa menular ke manusia. Sampai saat ini memang belum ada pengobatan yang secara spesifik dapat menyembuhkan FIP. Untuk FIP sendiri merupakan penyakit yang fatal pada hampir semua kasus dan biasanya pengobatan yang diberikan itu hanya dapat memperbaiki kualitas hidup dari kucingnya itu sendiri. Tetapi memang ada beberapa pengobatan eksperimental yang sedang dilakukan, namun sebaiknya lebih baik didiskusikan dengan dokter hewan terkait pengobatan yang sesuai dengan kondisi kucing yang terkena FIP. Kalau untuk vaksin dari FIP sendiri itu memang ada, biasanya diberikan pada kucing berumur 16 minggu atau 4 bulan atau lebih, dan diberikannya itu secara disemprotkan atau diteteskan ke dalam hidungnya, dan kemudian dilakukan pengulangan setelah 3-4 minggu untuk booster, dan juga dilakukan vaksin tahunan setelah itu.
Kalau untuk pencegahan dari FIP sendiri itu memang, sebenarnya tidak terlalu bisa dicegah karena memang, FIP sendiri kan karena hasil dari mutasi virus. Jadi satu-satunya cara yang, bisa dilakukan untuk mencegah terjangkitnya FIP itu adalah dengan mencegah penularan dari feline coronavirus itu sendiri. Biasanya, kucing-kucing yang berada di dalam koloni dengan populasi yang banyak itu lebih rentan terkena, penyebaran feline coronavirus. Jadi, bisa dilakukan isolasi untuk kucing-kucing yang diduga terkena feline coronavirus. Sekian dari segmen Tanya Dok kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow semua akun YPLI. Terima kasih. Be smart animal lover.